Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Zufar. Di sini hari ini saya akan menjelaskan tentang RAID. Kepanjangan dari RAID adalah Redundant Array of Independent Disk. Oke. Apa sih RAID? RAID adalah cara menyimpan data yang sama pada beberapa hard disk yang berbeda dalam satu tingkatan yang sama sebagai backup data dalam kasus kerusakan drive. Namun, tidak semua tingkat RAID menyediakan redundansi. Redundansi data adalah duplikasi atau penyimpanan data yang sama secara berulang dalam beberapa file, sehingga data yang disimpan lebih dari satu lokasi. Redundansi menyebabkan masalah pada waktu memperbarui atau update data, serta dapat menghabiskan tempat penyimpanan data, juga menimbulkan inkonsisten, yang berarti dokumen yang sama mungkin mempunyai data yang berbeda. Akhirnya, redundansi mengakibatkan data yang menjadi tidak konsisten. Penyimpanan di beberapa tempat untuk data yang sama ini disebut sebagai redundansi dan mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan juga biaya akses yang lebih. Oke. Ini external RAID enclosures merupakan wadah hard disk eksternal atau yang biasa disebut dengan external RAID enclosures yang digunakan untuk menambahkan beberapa hard disk eksternal dari satu wadah dalam PC sehingga PC mendapatkan kapasitas penyimpanan tambahan dari hard disk yang terpasang pada external RAID enclosures. Oke, dengan banyaknya hard disk yang dimiliki oleh PC, memungkinkan PC tersebut menerapkan teknologi RAID. RAID bekerja menetapkan data pada beberapa disk yang memungkinkan operasi input-output. Untuk tumpang tindih array RAID memuncul sistem operasi atau OS sebagai hard disk logis tunggal RAID menggunakan teknik mirroring disk dan stripping disk. Mirroring menyalin data yang identik ke lebih dari satu drive. Stripping yaitu semua disiapkan dan ditangani secara berurutan. Disk mirroring dan disk stripping dapat digabungkan pada susunan RAID. Mirroring stripping digunakan bersamaan dalam RAID 1 sampai RAID 10. Oke. Sekarang saya bahas tingkatan RAID. Yang pertama, ada RAID 0. Yang kedua, ada RAID 1. Yang ketiga, ada RAID 2. Yang keempat, ada RAID 3. Yang kelima, ada RAID 4. Yang keenam, ada RAID 5. Oke. Karena seiring berjalannya perkembangan teknologi komputer, beberapa tingkat baru RAID bermunculan. Di sini saya akan membahas 4 tingkatan RAID yang sering digunakan. Yang pertama, RAID 1. RAID 1 itu dikenal sebagai disk mirroring. Konfigurasi ini terdiri dari setidaknya 2 drive. Ini ada 2, menduplikasikan penyimpanan data. Tidak ada stripping, kinerja baca ditingkatkan karena disk dapat dibaca pada saat yang bersamaan. Kinerja penulisan sama seperti untuk penyimpanan disk tunggal. Untuk tingkatan yang kedua adalah RAID 5. Oke. RAID 5 adalah level stripping dengan paritas informasi. Paritas di setiap drive memungkinkan array berfungsi bahkan jika satu drive rusak. Arsitektur array memungkinkan operasi baca dan tulis untuk menjangkau beberapa drive. Oke. Yang tingkat ketiga adalah RAID 6.
Jika pada RAID 5 toleransi kerusakan disk hanya 1, pada RAID 6 memiliki 2 disk dengan penambahan ekstra paritly block, maka redundansi data lebih bagus ketimbang RAID 5. Sehingga membutuhkan minimal 4 buah hard disk. Jadi ini ada disk 0, disk pertama, disk 2, disk 3, dan disk 4. Jadi ada 4 disk untuk pada RAID 6. Untuk tingkatan yang keempat adalah RAID 10. Oke. RAID 10 biasa juga disebut dengan RAID 1 plus 0 atau RAID 1 dan 0. RAID 10 membutuhkan minimal 4 buah hard disk. RAID 10 adalah kombinasi antara RAID 0 data stripping dan RAID 1 mirroring. Memiliki performa baca dan tulis redundansi data tertinggi, memiliki toleransi kerusakan hingga beberapa hard disk. Jadi kerusakan itu kecil, toleransi kerusakannya itu kecil. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata tolong dimaafkan. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.